Salam sejahtera buat kita semua. Saya Ebi Gurki dari kantor hukum Albertus & Associates. Pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit mengenai fidusia, jaminan fidusia, dan eksekusi jaminan fidusia setelah putusan MK nomor 18 garis miring 17 garis miring 2019. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda atas dasar kepercayaan, di mana benda yang beralih hak kepemilikannya tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan terhadap suatu benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebankan hak tanggungan. Menurut Prof. Subekti, eksekusi adalah suatu tindakan pelaksanaan. Dalam ranah hukum dimaksudkan pelaksanaan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam sertifikat jaminan fidusia, terdapat kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang membuat sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Maka dapat kita pahami bahwa eksekusi jaminan fidusia adalah pelaksanaan kekuatan eksekusi yang dimiliki sertifikat jaminan fidusia dalam hal pemberi fidusia atau debitor tidak mampu menyelesaikan kewajibannya. Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatakan, pertama, pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat 2. Kedua, penerima fidusia melakukan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia itu atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum, serta mengambil pelunasan terhadap piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Ketiga, penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan penerima dan pemberi fidusia jika melalui mekanisme tersebut diperoleh hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang diuji dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang mana pasal 15 ayat 2 mengatakan sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada ayat 3, apabila debitor cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut atas kekuasaannya sendiri. Isi dari putusan Mahkamah Konstitusi ini membatasi pemaknaan frasa-frasa yang ada pada pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pada pasal 15 ayat 2, frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap harus dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Pelaksanaan eksekusi harus dilakukan sama dengan prosedur pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dan pada pasal 15 ayat 3, frasa cedera janji harus dimaknai adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur maupun debitur, melainkan harus melalui kesepakatan bersama. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi ini, pelaksanaan eksekusi langsung tetap dapat dilakukan ketika klausul cedera janji disepakati atau masuk dalam perjanjian pokok. Ketika tidak, maka pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia dilakukan sama dengan prosedur eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu dengan cara meminta penetapan pengadilan. Bagi perjanjian yang terjadi atau dilaksanakan sebelum adanya putusan MK ini, pelaksanaan eksekusi langsung terhadap sertifikat jaminan fidusia tetap dapat dilakukan. Hal ini disebabkan karena putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat prospektif atau berlaku ke depan sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Hal ini sesuai dengan pasal 47 dan 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
Sekian pembahasan kita mengenai eksekusi jaminan fidusia pasca berlakunya putusan MK nomor 18 garis miring PUU strip XVII garis miring 2019. Jika masih ada pertanyaan lebih lanjut atau membutuhkan bantuan hukum, dapat menghubungi kami melalui website atau email yang semuanya tertera pada deskripsi video ini. Terima kasih.